Hai, kalian pernah ngebayangin gak sih ada sebuah sungai yang warnanya pelan-pelan berubah dari bening menjadi keruh? Dan baunya juga makin lama makin gak karuan. Tapi anehnya, di sekitar sungai itu ada dua pabrik besar. Dan masyarakatnya tuh malah menormalisasikan adanya ketidaknormalan lingkungan. Mereka tuh malah kayak bilang, ah itu mah udah biasa. Nah, adanya hal tersebutlah yang menjadi latar belakang kita menelusuri adanya kasus ini. Nah, soalnya kalau kita lihat-lihat, industri kayaknya lancar-lancar aja tuh, produksinya banyak, ekonomi daerahnya juga lancar. Tapi ada satu hal yang nggak kelihatan mata, yaitu ekosistem sungai yang pelan-pelan berubah. Kita kira masalah ini cuma tentang bau, tapi ternyata lebih dari itu. Mulai dari perubahan warna sungai, tumbuhan air yang tumbuhnya nggak wajar, sampai populasi ikan yang makin sedikit. Hal ini bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dua pabrik ini? Dan dari situ, kita memutuskan untuk mempelajarinya lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana proses produksinya, limbah apa aja yang dihasilkan, dan seberapa parah dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi, kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jadi guys, dua pabrik clam rubber yang kita lagi bahas ini, lokasinya tuh bener-bener deket banget sama sungai Air Bengkulu. Nah, posisinya yang sangat dekat ini itu membuat limbah cairnya benar-benar gampang banget masuk ke sungai. Masalahnya, industri karet itu sering kalinya memiliki kandungan yang tinggi, entah dari TSS, BOD, COD, atau bahkan amonianya. Dan seringnya itu melebihi ambang batas. Meskipun sudah melalui pengolahan di IPAL, sering kalinya tuh juga masih belum menyentuh batas aman. Inilah kenapa warga di sekitar sungai sering ngeluh nih, kayak airnya keruh, baunya menyengat, dan juga air sungai tiba-tiba berubah drastis. Nah, makalah ini basically bakalan ngebahas apa aja sih yang ada di pabrik, kayak produksinya kayak apa, limbahnya gimana, dan juga dampaknya bakalan sedalam apa sih buat lingkungan. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Apa sih yang dikerjain sama dua pabrik ini? Proses produksinya kayak apa? Terus tahap produksi mana sih yang paling banyak buang limbah? Kita juga lihat kondisi sungainya di beberapa titik dari hulu sampai hilir buat tahu perubahan kualitas airnya. Dan nggak cuma soal air, pencemaran udara akibat dari bau dan emisi oven juga kita lihat. Terus, sludge dari IPAL juga dapat berpengaruh ke tanah jika tidak dikelola secara baik. Jadi, yang kita pelajari lumayan lengkap, mulai dari proses hingga ke dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Nah, karena ini studi literatur, kita gabungin beberapa jurnal yang relevan. Terus kita lihat nih angka TSS, BOD, COD, terus kita bandingin sama baku mutu yang ada. Kita juga baca beberapa laporan dari warga sekitar tentang keluhannya yang tinggal di sekitar sungai. Pendekatan ini nggak cuma bikin kita paham tentang angkanya, tapi juga konteksnya. Misalnya, kenapa sih kualitas air di suatu titik itu jauh lebih parah? Atau kenapa baunya menyebar sampai jauh? Jadi, analisis kami nggak cuma bahas tentang angkanya, tapi juga cerita lapangannya. Kalau soal industrinya, PT BAM berdiri tahun 1997 dengan skala produksi 350 sampai 400 ton per bulan. Sedangkan PT Batanghari memiliki skala produksi yang lebih besar di mana per bulannya bisa menghasilkan 400 hingga 450 ton. Nah, kedua pabrik ini beroperasi sekitar 16 jam per hari. Dengan kapasitas sebesar itu, otomatis limbah yang dihasilkan juga banyak. Belum lagi lokasi pabrik yang berada di bantaran sungai, sehingga limbah yang dihasilkan sangat mudah mengalir ke sungai Air Bengkulu. Ini udah jadi titik permasalahan yang pertama. Nah, proses produksinya dimulai dari bahan baku datang, terus dicuci, direndam, digiling, dikeringin, baru dipres. Nah, proses ini bahkan menghabiskan air hingga 50.000 liter per ton karet. Air bekas cuciannya ini benar-benar keruh banget, penuh dengan bahan organik, partikel halus, dan juga residu dari karet. Di tahap ovennya juga itu mengalami masalah seperti emisi gas dan juga bau yang bisa kecium hingga radius belasan kilometer.
Nah, untuk limbah padatnya sendiri itu biasanya terdiri atas scrap karet, sludge ipal, dan bahan organik anorganik dari sisa bahan baku. Untuk sludge sendiri, kalau dibiarkan menumpuk, itu akan meresap ke tanah dan mencemari air tanah. Yang paling parah sudah pasti adalah limbah cair. Dari data kualitas air, kandungan BOD melebihi 280 mg per liter. Kemudian COD lebih dari 430 mg per liter dan amonia bisa lebih dari 13 mg per liter. Hal ini jelas-jelas sudah di atas baku mutu dan dapat menyebabkan air sungai menjadi gelap, bau, dan kandungan oksigennya rendah. Nah, dari sisi lingkungan, ekosistem sungai makin parah, kayak ikannya berkurang, terus air baku mutu dari PDAM juga ikut berubah. Selain itu, banyak eceng gondok yang tumbuh liar di sekitaran sungai. Hal ini menandakan bahwa eutrofikasi yang ada di sungai makin parah. Dari sisi sosial, warga tuh sering banget ngeluh gangguan pernapasan, iritasi kulit, bau yang mengganggu, bahkan kesulitan terhadap akses air bersih. Dampak lebih jauhnya lagi, tanah di sana itu harganya bisa menurun karena lingkungannya yang udah nggak lagi nyaman untuk ditinggali. Intinya, industri kram rubber emang membantu perekonomian daerah, tetapi tanpa pengelolaan limbah yang benar, dampaknya jauh lebih besar dari yang kelihatan. IPAL perlu dioptimalkan, produksi bersih perlu diterapkan, dan limbah perlu dimanfaatkan dengan cara yang lebih bijak. Jika tidak, pencemaran akan terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih serius. Jadi itu cerita lengkap dari makalah kami, semoga bisa menambah insight untuk teman-teman. Makasih udah nonton, jangan lupa jaga lingkungan sekitar karena efeknya bakalan balik ke kita. Dadah!